Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Andrean. Saya dari mahasiswa Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyampaikan penjelasan atau materi tentang strategi pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang strategi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian strategi pembelajaran dari beberapa ahli. Di sini saya mencantumkan atau memaparkan penjelasan atau pengertian dari berbagai para ahli, itu ada 12. Yang pertama yaitu menurut Kem. Ya, baiklah. Di sini ada pengertian strategi pembelajaran menurut Kem tahun 1995. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya, yang kedua menurut J.R. David tahun 1976. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya menurut Dick and Care tahun 1985. Strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Selanjutnya, menurut Mujiono tahun 1993, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana guru harus menggunakan siasat tertentu. Pengertian selanjutnya menurut Wina Sanjaya tahun 2008. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya menurut Darmansyah tahun 2010. Strategi pembelajaran merupakan cara pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat dilakukan guru untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Pengertian selanjutnya yaitu menurut Muhammad Murdiono tahun 2012. Strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif. Yang selanjutnya menurut Hamzah B. Uno tahun 2006. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menurut Zaini dan Bahri tahun 2003. Strategi pembelajaran adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Cropper tahun 1998, strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang selanjutnya menurut Abizar tahun 1995. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pandangan yang bersifat umum serta arah umum dari tindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai dengan tujuan agar pemerolehan pengetahuan oleh siswa lebih optimal. Yang terakhir, menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Departemen Pendidikan Nasional merumuskan strategi pembelajaran sebagai cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar
agar pembelajaran menjadi efektif. Artinya, rumusan yang dibuat oleh Depdiknas lebih spesifik dengan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baiklah, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang sudah disampaikan, di sini dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam strategi pembelajaran. Di sini ada 5 macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ialah strategi yang berpusat pada gurunya dan paling sering digunakan, yaitu dengan metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran implisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Selanjutnya, strategi pembelajaran tidak langsung. Di sini, guru harus merancang lingkungan belajar dan memberikan kesempatan siswa untuk terlibat aktif di dalamnya. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik, seperti contohnya diskusi kelas, diskusi kelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Di sini, strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada suatu kegiatan aktivitas, baik itu kegiatan di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Di sini saya sampaikan ada 5 poin untuk memilih bagaimana strategi pembelajaran yang tepat digunakan. Yang pertama, kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran, yaitu kemampuan awal, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial dari peserta didik. Yang keempat, kemampuan strategi pembelajaran, baik itu dalam kelompok maupun individu. Yang kelima, karakteristik strategi pembelajaran, yaitu kelemahan maupun kelebihannya. Jadi sebelum guru memilih strategi pembelajaran yang tepat, jadi harus terlebih dahulu guru mengetahui kelemahan dan kelebihan. Tujuannya agar saat guru menyampaikan sebuah materi, siswa akan menangkap pembelajaran itu dengan baik. Mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Matur suwun.